Oke, kita masuk ke bab 1. Yuyin Yuhan Si. Pokok bahasanya yang kita pelajari adalah sistem fonetik bahasa Mandarin, yaitu sistem ejaan Hanyi Pinyin, tone, intonasi dalam bahasa Mandarin serta cara pengucapannya, bentuk dan cara penulisan aksara Han. Setelah tujuannya adalah agar kalian mengenal dan terbiasa mendengar serta mengucapkan bunyi fonetis bahasa Mandarin. Oke, kemudian yang kedua adalah mengenal bentuk dan cara penulisan aksara Han. Kegiatannya mengenal beberapa bunyi fonetis dalam bahasa Mandarin dan terbiasa menggunakan cara lisan maupun tulisan. Kemudian mengenal bentuk dan cara menulis aksara Han atau Hanzi. Oke, kita lanjut. Saya akan baca sendiri ya. Hanyi Pinyin adalah sistem romanisasi dari latinisasi bunyi bahasa Mandarin yang dikembangkan pada tahun 1950-an di Republik Rakyat Cina. Oke. Nah, bahasa Mandarin sendiri biasanya digunakan di RRC, Taiwan, Singapura, serta negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kalau ada pertanyaan, Bu, Hong Kong kok nggak pakai? Hong Kong mayoritas menggunakan bahasa Kantonis masalahnya ya. Kemudian seperti itu, sebagai alat mentranskrip huruf bahasa Mandarin, bentuk penulisan Hanyi Pinyin berupa suku kata Yinjie. Cara penulisan Yinjie tidak seperti suku kata biasa yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Setiap suku kata silabel dalam tulisan Yinjie terdiri atas huruf konsonan shengmu, huruf vokal yunmu, dan diberi tanda tun atau intonasi yang disebut dengan shengtiao. Secara keseluruhan dalam bahasa Mandarin terdapat 21 huruf konsonan dan 36 huruf vokal. Kalau ada pertanyaan, Bu, katanya 6. Penjelasannya setelah ini ya. Oke. Struktur kata dalam bahasa Mandarin atau Yinjie Jieko itu adalah, kita belajar tentang konsonan dulu. Ada semu, ada huruf vokal tunggal, ada vokal majemuk, dan ada intonasi atau shengtiao. Oke, contoh kata dari kata ma. Bisa kalian lihat di sini. Kata ma di sini di atas a, bentar, kurang jelas. Oke. Di atas a ini ada harokat atau ada tanda baca gini, ya. Itu artinya kuda. M itu adalah konsonan, a ini adalah vokal yang digunakan adalah vokal tunggal, sedangkan tanda yang di atas ini adanya namanya shengtiao. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke daftar konsonan atau shengmu biao. Nah, ini berdasarkan tipe suara. Ini yang pertama ya. Berdasarkan tipe suara itu dibagi menjadi 6 kategori. Apa aja? Suara bibir, suara ujung lidah, suara akar lidah, suara belakang lidah, suara lidah melingkar ke rongga atas, dan suara lidah menuju gigi depan. Yang kayak kemana saya pelajari? Yang kalian pelajari pe, me, fe, te, ne, le, ke, se. Ini he ya, sorry bukan se, he, ce, shi. Ini lidahnya melingkar di atas. Shi, re. Ini lidah menuju gigi depan. Ce, ses. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada konsonan berdasarkan teknis pengucapannya. Konsonan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu aspiratif, apa aja? P, T, K,
c. Nih ya, ini masuk aspiratif. Yang non aspiratif itu adalah p, m, f, t, n, l, k, h, c, s, s, r, j, s. Nih ya, ini adalah non aspiratif. Sedangkan huruf vokal sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah vokal tunggal, yaitu A, O, E, I, U, Y. Ingat, Y ini adalah vokal I diucapkan terlebih dahulu, lalu mulut dibulatkan dan disuarakan kembali vokal I dalam keadaan mulut berbentuk bulat. Atau mecucu, terus keluar huruf I, Y, Y, gitu ya. Nah, untuk konsonan palatal seperti c, c, sh, r, dalam penulisan menjadi c, c, s, r. Konsonan dental seperti j, c, n, dan s dalam penulisan menjadi c, c, c. Dalam pengucapannya, vokal I tidak dijauhkan menjadi I, tetapi seperti pengucapan konsonan t dalam bahasa bahasa Inggris, Dengan kata lain, pengucapan CH dan CHI adalah sama. C, C, C. Contoh, C, C, S, R, C, C, S, T. Ya. Oke, kita lanjut. C, C, C. Kalau SHI berarti E semua ya. Udah jadi E. Kita lanjut ya. Vokal rangkap. Tadi adalah vokal tunggal, sekarang ada vokal rangkap atau majemuk yang disebut dengan fuyunmu. Oke, kita lanjut. Bacanya dibaca huruf I dalam baca twai, 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 I, E, O. O ini dibaca dengan fo, fo, O, O. A, O ini jadi U, O, O, O. Kemudian O jadi tetap O, iya menjadi ya, tetap ya, ya, ya itu, ya, yau, seperti kata yau, yau, yau. Kemudian ye, seperti kata trayek, yek, ye. Terus yau, seperti kata ko, yo, gitu ya. Kemudian wa, kayak bunyi wa gitu ya. Wa. Kemudian u, kayak terowongan, u. Kemudian y, seperti kata y, dawai, y. Seolah-olah ada u-nya ini kayak ono wih nih, y, gitu ya. Kemudian nah, UI ini ketambahan dengan E. Jadi bacanya we, ya. Kemudian UE terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan vokal E seperti kata sate, ye, gitu. Kemudian vokal sengau atau nasal. Vokal sengau atau nasal adalah vokal ganda. Suaranya dikeluarkan dari hidung. Komposisinya adalah vokal yang disertai dengan huruf N atau N. Contoh, an, en, in, ang, ung. Nah, kalau O ketemu eng, ini bacanya bukan ong tapi ung. Nih, contohnya ung, bung, su, bung, ya. Kemudian ing, tetap ing. Nah, ini ian, ini a-nya berubah menjadi kayak ketambahan e di sini. Jadi bacanya bukan ian tapi ien. Kemudian ini bacanya yang, seperti kata sayang, yang, ya, yang. Terus ini bukan iong, bukan, ingat yo, i ketemu u, n, g. O-nya di sini bukan
dibaca yong itu salah, tapi dibaca yung, kayak tah dari gayung, yung. Kemudian uan dibaca seperti wan dalam lawan, wan seolah ada w-nya, wan, u-nya kayak berubah jadi w ya, wan. Terus uang, ini bukan bacanya uang, bukan, tapi wang, kayak w, wang gitu ya. U ketemu n menjadi ketambahan e di sini menjadi wen. Kemudian u e n g uang, ya kan biasanya baca uang, bukan uang tapi weng nih, kayak kata wengi, weng. Kemudian ini yuan, bukan, bacanya adalah huruf y kemudian dibaca an, yuan. Kemudian ini y ketemu n dibaca dalam huruf n, yun. Oke, nah sekarang kita bahas ke intonasi atau shengtiao. Hal mendasar yang menjadikan bahasa Melayu berbeda dari bahasa Indonesia maupun bahasa yang beraksara Latinnya adalah adanya intonasi atau yang disebut dengan shengtiao. Oke. Nah, kesalahan dalam intonasi ketika berbicara bahasa Manda dapat mengakibatkan lawan bicara sulit mengerti maksud dari pembicaraan kita. Nah, penggunaan tone atau intonasi bahasa Mandarin yang benar sering dirasa sangat susah dengan sangat sulit penuturan bahasa Indonesia atau bahasa Latin lainnya. Contoh, dalam bahasa Indonesia, kalian ingin mengucapkan saya mau uang, tidak akan ada perbedaan arti ketika kata mau diucapkan dengan nada tinggi maupun nada rendah, ya apa enggak? Ya kan? Nah, kemudian yang membedakannya adalah dilihat dari situasi kondisi si pembicara pada saat berbicara. Nah, kalau diucapkan dengan nada tinggi, jika sedang marah maka kalimat tersebut bisa saja diucapkan dengan nada tinggi. Lain halnya dalam bahasa Mandarin. Perbedaan tone atau intonasi pengucapan kata mau akan membedakan artinya. Contoh, nih kalian bisa lihat kan, ini sama ini beda kan, 我要钱 saya mau uang. Tapi kalau sudah tandanya gini, 我要钱 saya menggigit uang, beda. 我要钱 sama 我要钱 saya menggigit uang. Nah, ini bedanya arti ya. Ini. Oke. Misalkan di sini dalam bahasa Mandarin ada 4 nada, yaitu apa aja? Atau contohnya ada 4, yaitu nada pertama tone 1 yang diucapkan dengan nada tinggi dan rata. Kemudian tone kedua diucapkan dengan nada agak tinggi atau seperti kata tanya apa? Mana? Gitu ya, kayak kalimat tanya. Kemudian yang nada ketiga yang mendayu-dayu atau bergelombang seperti gitu. Kemudian tone keempat ada yang diucapkan dengan tone paling tinggi kayak orang marah. Ya, menyentak. Gitu ya. Nah, sampai sini apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini tandanya. Bahkannya yang digambarkan. Tone pertama adalah datar, tone kedua adalah seperti tanda tanya, tone ketiga adalah mendayu-dayu, tone keempat kayak gini. Oke, sekarang
Kita ambil contoh kata ma. Ma dalam berbagai nada ya. Ma itu ibu, artinya tinggi dan rata. Ma itu artinya mengganggu atau menyusahkan. Kemudian kata ma itu artinya kuda. Terus kalau marah, ma, menyentak ya, marah. Nah, kemudian netral, ma, ini gini mulutnya, kayak ditaruh ma. Nah, langsung mingkem ya. Oke, kita lanjut. Apa dulu? Oke, kalian nanti di rumah bisa belajar ini ya. Cara bacanya pa, pu, pai, pei, pau, pan, pen, pang, peng, pi. Kemudian pien, ingat IAN ada E-nya. Pien, pin, ping, pu, dan seterusnya. Oh ya, jangan lupa penanda tun diletakkan di atas huruf vokal jika suku kata tersebut merupakan deretan dua variabel atau diftung. Maka penulisan tun diletakkan di atas vokal yang paling nyaring. Contoh, mien, pau, mien, pau, mien, pau. Berarti di huruf A, mien ya. Pau, A-nya yang keras ya, roti. Kemudian jika suku kata merupakan deretan tiga vokal atau triftung, penanda tun diletakkan di vokal yang di tengah. Jiao, shi, jiao, shi, jiao, shi. Ruang kelas, jiao. Kamu kalau tulisannya kan J, I, A, U, kan tiga vokalnya. Kamu taruh di tengah-tengah. Jiao, shi, itu yang gampangnya. Oke, kita lanjut. Nah, tun netral bergantung pada tun suku kata yang mendahului. Kata xie xie. Ini kata yang di depannya to. Ini kasih ya. Xie xie. Bu ke ji. Bu ke ji. Nggak ada nada. Ya kan? Oke, kita lanjut. Dua buah suku kata memiliki tun tiga berada secara berurutan, maka tun suku pertama berubah menjadi tun kedua, sedangkan tun pada suku kedua tetap. Oke, nih kalian lihat. Hen hao, hen hao. Nah, ini ya, suku kata pertama berubah menjadi tun kedua. Bukan hen hao, tapi menjadi hen hao, hen hao.